Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak solih dan solihah, bertemu lagi dengan saya Feni Desianti, NIM 2320073 kelas Micro Teaching D. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar mengenai masa kanak-kanak Nabi Muhammad SAW. Sebelum memulai pembelajaran, mari kita membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrohmanirrohim. Pernahkah kalian bersolawat? Kenapa kita dianjurkan bersolawat kepada Nabi? Siapa Rasulullah itu? Nah, untuk menjawab pertanyaan tersebut, mari kita simak video pembelajaran berikut ini. Kelahiran orang terpuji. Di masa menjelang kelahiran Nabi Muhammad SAW, perdagangan di kota Mekah sangatlah maju. Mereka suka berdagang hingga ke luar negeri. Namun ketika mereka diberi karunia, mereka ungkapkan rasa bahagianya dengan cara mengumbar hawa nafsu, foya-foya, sombong dan juga menyembah berhala. Zaman ini disebut dengan zaman jahiliyah atau zaman kebodohan. Kelahiran Nabi Muhammad merupakan kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menciptakan perubahan. Nabi Muhammad SAW dilahirkan di dalam keluarga bangsawan Quraisy yang sangat dihormati dan disegani. Kakeknya bernama Abdul Muthalib. Beliau dipercaya untuk menjaga Ka'bah. Nabi Muhammad SAW lahir pada hari Senin 12 Rabiul Awal tahun Gajah atau bertepatan pada tanggal 20 April 571 Masehi. Tahun Gajah merupakan peristiwa diserangnya kota Mekah oleh tentara bergajah pimpinan Raja Abraha yang hendak menghancurkan Ka'bah. Tetapi pasukan tersebut hancur karena dihujani kerikil panas dari neraka yang dibawa oleh burung ababil. Ketika Siti Aminah melahirkan Nabi Muhammad, beliau tidak merasakan sakit layaknya orang melahirkan pada umumnya. Kelahiran Nabi Muhammad membawa keberkahan dan kebanggaan bagi keluarganya. Abdul Muthalib membawa cucunya tawaf mengelilingi Ka'bah sebagai tanda syukur kepada Allah. Kemudian beliau memberi nama cucunya dengan nama Muhammad yang artinya orang yang terpuji. Nabi Muhammad dalam awal pengasuhan. Orang-orang Arab Mekah memiliki tradisi menyusukan dan menitipkan bayi-bayi mereka kepada wanita Badiyah. Tujuannya agar bayi mereka itu dapat menghirup udara yang segar, terhindar dari penyakit dan dapat berbicara dengan bahasa yang baik dan fasih. Demikian pula dengan Nabi Muhammad. Beliau disusui oleh Suwaibah al-Islamiyah selama 3 hari setelah penyusuan ibunya. Suwaibah adalah budak dari paman beliau yang bernama Abu Lahab. Kemudian Nabi diserahkan kepada wanita Ba'diyah yang bernama Halimatus Sa'diyah dari Bani Sa'ad. Di perkampungan Bani Sa'ad inilah Nabi Muhammad diasuh dan dibesarkan. Sungguh bahagia Halimah diamanahkan bayi Muhammad. Kehidupannya berubah menjadi lebih baik. Ternak-ternaknya gemuk-gemuk dan ekonominya membaik. Beliau sangat menyayangi Nabi Muhammad. Awalnya Nabi Muhammad tinggal bersama Halimah hanya 2 tahun. Namun karena adanya wabah penyakit di Mekah, diperpanjanglah hingga 4 tahun. Dalam pengasuhan Halimah, Nabi Muhammad melakukan proses pembelahan dada oleh malaikat Jibril untuk mensucikan hati Nabi. Setelah Nabi Muhammad berusia 4 tahun, Nabi dikembalikan kepada ibunya. Namun ketika Nabi berusia 6 tahun, ibunya mengalami sakit keras dan meninggal dunia. Sepeninggalnya Siti Aminah, Nabi Muhammad diasuh oleh kakeknya Abdul Muthalib. Namun belum usai kesedihan Nabi, ketika Nabi Muhammad berusia 8 tahun, Abdul Muthalib meninggal di usia 80 tahun. Setelah kakeknya meninggal, Nabi Muhammad diasuh oleh pamannya yang bernama Abu Thalib. Di sana ia mengembala kambing dan juga berdagang. Abu Thalib mengasuh dan menyayangi Nabi Muhammad hingga Nabi Muhammad dewasa. Demikianlah pembelajaran pada hari ini, semoga mudah dipahami ya. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa di video pembelajaran berikutnya.